Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprilia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anggraini. Saya Talita Farisa Gandhi. Saya Renda Yuliansa. Saya Erlangga Ardita Pratama. Kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini, kami akan melakukan teks prosedur atau mempraktikkan wawancara. Yuk ikuti keseruan kami. Nah, kita sudah di ruang BK nih bersama narasumbernya. Halo Ibu. Halo April. Ibu, makasih ya sudah meluangkan waktu Ibu menjadi narasumber kami. Oke. April ingin menanyakan Bu, beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk mewawancarai. Oke. Izin ya Bu. Bagaimana sebagai guru BK, Ibu membantu siswa mengatasi kenakalan remaja para siswa-siswa SMP Negeri 3 Pangkal Pinang? Oke, kalau kenakalan remaja itu banyak ya. Biasanya kalau misal yang kenakalan-kenakalan yang ringan itu akan dipanggil, kemudian klarifikasi, ditanyakan apa alasannya melakukan hal tersebut, kemudian bagaimana rencananya ke depan, apakah ingin melakukan perubahan, pokoknya dibimbing lah. Intinya siswa tersebut dipanggil kemudian dibimbing untuk mengetahui apakah dia udah tahu nih dia melakukan kesalahan, alasannya udah tahu belum. Setelah itu baru nanti mereka dibimbing untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Itu untuk kenakalan remaja yang ringan. Kalau misalnya seandainya untuk kenakalan remaja yang sedang dan berat, nanti pasti ada harus ada kolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Dan nanti ada panggilan orang tua, kemudian orang tua dipanggil untuk klarifikasi dan kasusnya kayak gimana dan tindak lanjutnya seperti apa. Kalian tahu sendiri kalau di SMP kita kalau pelanggaran itu ada poin pelanggarannya. Nah, selengkapnya nanti tindak lanjutnya sesuai dengan tingkat keberatan dari kenakalan remaja itu. Apakah harus di referral itu dialih tangankan, misalnya entah ke psikolog atau ke polisi atau ke tempat lain gitu. Seperti itu, April. Menurut Ibu juga, mengapa siswa bisa melakukan kenakalan seperti ini di lingkungan sekolah, Bu? Kalau siswa melakukan kenakalan di lingkungan sekolah itu pasti alasannya bermacam ya. Satu, ada kebiasaan yang dibawa dari rumah. Dua, karena lingkungannya. Biasanya yang paling banyak itu adalah lingkungan. Terus kalau di SMP itu remaja sedang memasuki masa-masa di mana mereka sering merasa mudah terpancing. Nah, ingin mencoba sesuatu, ingin mengetahui jati diri, jadi mereka mencoba. Misal kayak merokok, lihat teman merokok, pengen coba rasanya, pengen tahu apa sih feelingnya kalau ngerokok, terjerumus lah dan melakukan itu di sekolah. Gimana sih rasanya bolos, misalnya kayak gitu kan. Kok temen kayaknya enak banget bolos, keluar sekolah nggak belajar, aku juga pengen ikut-ikutan, kayak gitu-gitu. Lingkungan itu pasti faktor yang paling utama kalau di dalam sekolah, seperti itu. Oh, jadi lingkungan sangat berpengaruh ya, Bu? Iya, lingkungan sangat berpengaruh sekali. Kenakalan apa saja yang sering Ibu tangani atas perbuatan siswa SMP Negeri 3 Pangkal Pinang? Kalau kenakalan yang masih dalam batas wajar ya, atribut tidak lengkap ya, April, Ya, kemudian bolos, terus kalau cowok-cowok tuh biasanya merokok, terus yang cewek-cewek biasanya bawa alat make up yang tidak dibutuhkan di sekolah, kemudian siswa-siswa yang bawa handphone, terus pembulian juga, apalagi ya yang banyak ya. Sepertinya itu ya kalau di dalam lingkungan sekolah. Terus ya kadang ada beberapa guru yang mengadu atau melaporkan ke BK kalau ada beberapa siswa yang malas mengerjakan tugas. Nah, itu juga masalah yang lumayan sering di SMP 3 seperti itu. Oh iya begitu ya. Biasanya kapan para siswa bisa melakukan kenakalan tersebut, Bu?
sepanjang waktu selama di sekolah. Pokoknya dari mereka berjalan keluar dari rumah menuju ke sekolah itu mereka sudah bisa melakukan kenakalan itu. Misal dari rumah bilang sama orang tua mereka akan sekolah pakai pakaian lengkap, ternyata mereka bawa baju cadangan. Terus pergi ke sekolah bilang ke orang tua seperti itu, ternyata belok, bolos, pakai ganti bajunya biar nggak ketahuan kan. Udah janjian sama temennya. Sekarang kan udah canggih ya, jadi janjian itu bisa di grup dari malamnya sama teman-teman, walaupun nggak sekelas juga bisa. Dan itu udah kejadian di SMP kita seperti itu. Kemudian apalagi selama di kelas jam istirahat, jam pelajaran juga bisa. Jam pelajaran kosong kan kadang ada guru-guru yang pergi dinas luar atau ada tugas keluar, itu kadang juga ada yang bawa HP, main HP kayak gitu, ada yang berantem kan karena nggak teratur kan. Kemudian istirahat juga, terus istirahat tuh biasanya yang paling rentan karena bisa berantem, bisa ngerokok, biasanya main HP kayak gitu, pembulian itu banyak pas istirahat. Tapi pas pulang sekolah juga pernah, misal kalian denger bel terus pulang kan, pulang sekolah. Nah di dalam sekolah itu kalau misal seandainya mau berantem ya pernah, soalnya ibu pernah menangani kasus udah jam pulang tuh di dalam kelas tuh masih berantem, mereka nunggu orang sepi, mereka sisa berdua doang berantem deh di dalam kelas itu. Kemudian ada juga yang masih pakai baju seragam, udah keluar sekolah nih ngerokok, itu kan juga masih bentuk pelanggaran karena masih pakai seragam SMP 3 seperti itu. Jadi kalau siswa melakukan kenakalan tidak tahu tempat dan waktu ya? Iya, tidak tahu tempat dan waktu mereka. Pokoknya selama di sekolah itu dari mereka berangkat dari rumah sampai mereka balik ke rumah lagi itu ada-ada aja. Tapi tidak semua kok, dari 900-an lebih siswa di SMP 3 lebih banyak yang tidak aneh-aneh atau tidak melakukan kenakalan remaja dibanding yang melakukan kenakalan remaja. Tapi kalau ditanya apakah ada, pasti ada. Hampir setiap hari iya. Seperti itu. Iya. Menurut Ibu, siapa yang paling berpengaruh dalam membantu siswa bermasalah mengatasi kenakalan yang di lingkungannya? Oke, yang pertama itu ya menurut Ibu, jadi guru itu adalah orang tua di sekolah. Guru itu perlu menyadari kalau siswanya bermasalah. Siswa bermasalah itu ya, yang siswa bermasalah akan melakukan kenakalan remaja biasanya siswa yang bermasalah itu harus dirangkul dan ditolong, kemudian biar dia tidak melakukan kenakalan remaja kayak gitu. Itu support yang utama lah kalau di sekolah. Kemudian lingkungan, teman. Nah teman tadi bisa menjadi agen ya untuk teman-teman yang memang rentan untuk melakukan kenakalan remaja, memang anak yang bermasalah seperti itu kan. Teman dekat itu bisa menjadi agen untuk membuat dia berubah. Misal bisa aja untuk menasehati, memberi saran, atau melapor ke guru, wali kelas atau guru BK agar temannya itu mendapat pertolongan, agar dia tidak bermasalah lagi kayak gitu. Tapi yang paling benar-benar paling penting itu adalah orang tua. Tetap orang tua yang di rumah, yang itu yang paling penting, faktor pendukung agar anak ini tidak bermasalah ya kayak gitu. Selanjutnya, di mana tempat yang paling sering dikunjungi siswa melakukan kenakalan atau di sekolahnya? Kalau tempat yang dikunjungi ini di dalam sekolah atau di luar sekolah? Di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Coba kasih tahu Ibu, menurut kamu di mana? Menurut saya kalau paling banyak kenakalannya di WC, Terus? sama di belakang sekolah. Iya. Jadi yang namanya sekolah itu ya, kan sekolah kita tuh kotak. Yeah. Jadi pasti ada sudut-sudut di mana dia menjadi sudut yang tidak banyak orang ke sana. Kemudian tidak ada CCTV, itu pasti dikunjungi sama anak-anak bermasalah yang ingin melakukan kenakalan remaja. Kemudian WC, kata kamu bilang WC itu tempat pembulian, iya.
tempat mereka untuk merokok, iya, ya kan? Iya. Pokoknya tempat melakukan hal-hal pacaran juga kadang di WC, iya kan? Nah, jadi tempat ideal untuk anak-anak yang memang ingin melakukan kenakalan remaja tuh di WC, karena siapa sih yang mau ke WC kalau misal seandainya nggak lagi pengen ke toilet, buang air kecil atau buang air besar. Jadi kan itu sangat sangat ideal untuk mereka melakukan kenakalan itu, apalagi nggak ada CCTV di dalamnya, nggak mungkin kan taruh CCTV Iya. seperti itu. Tapi dimanapun kok, di belakang kelas, di belakang perpus, di dalam kelas itu juga udah pernah. Terus di lapangan juga pernah. Dulu pernah ada yang upacara, kita lagi upacara nih, nggak tahu tuh kelas berapa, lupa. Jadi sedang ngebaris di upacara itu mereka berantem, tojos-tojosan. Itu nggak mengenal tempat, jadi dimanapun bisa seperti itu. Nah, apa pesan ibu yang dapat ibu sampaikan untuk para siswa SMP Negeri Pangkal Pinang? Pesan ibu agar apa nih? Agar siswa-siswa menjadi lebih baik dan lebih teratur dalam pergaulannya. Yang pertama adalah siswa itu harus mengetahui bahwa dirinya adalah seorang siswa. Seorang siswa di SMP 3 berarti perlu mengikuti tata tertib yang ada di SMP 3. Iya. Kemudian kalau misal mereka merasa di dalam dirinya memiliki dorongan untuk membuat hal-hal yang tidak benar atau dorongan untuk membuat masalah, silakan langsung temui orang-orang yang memang lebih tua, misal guru kayak gitu. Kemudian biar apa seperti itu, biar mereka nggak jadi melakukan hal tersebut. Terus kalau misal seandainya ada orang-orang yang melihat, misal nih setiap kejadian itu biasanya ada saksi. Saksi ini jangan takut untuk melapor. Ya, bukan kamu jangan takut untuk dibilang cepu, tapi kamu melindungi teman kamu ini agar tidak melakukan masalah yang lebih jauh lagi. Seperti itu. Kemudian harus ingat orang tua, harus perlu tahu kalau masa-masa SMP ini adalah sebuah proses di mana akan berpengaruh kepada masa depan. Nah, jadi jangan kira masa-masa SMP ini nggak ada pengaruhnya ke masa depan, ada nak. Paling sedikit itu pasti akan mempengaruhi karakter kita. Ya kan? Ya. Ada kok orang-orang yang di SMP biasa aja tapi di SMA diambil prestasi. Itu ada juga orang-orang, prestasi itu bisa dikembangkan. Cuma kalau karakter itu kita lakukan setiap hari. Jadi kalau misalnya kita memiliki karakter yang buruk, sayang kan. Lebih baik kita perbaiki karakter kita, keluarkan karakter yang baik, ikuti teman-teman yang baik. Kalau tahu lingkungan itu sudah tidak baik, tidak sehat, menjauh, carilah lingkungan yang lain. Atau yang paling penting itu menjaga diri, harus tahu caranya menjaga diri, harus tahu batasan sebagai seorang siswa dan seorang remaja itu seperti apa, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu. Oke? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk meluangkan waktunya dan menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Oke, dengan senang hati. Kami izin pamit ya, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih, Yuk. Bu. Dadah guys. Sekian dari kami mempraktikkan wawancara bersama narasumber yang bernama Bu Intan selaku guru BK SMP Negeri Pangkal Pinang.